Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi itu aja Bang. Filipi mengatakan di Filipi 2. Filipi 2 mengatakan Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Manusia mana ini? Yesus kan? Tapi kenapa dalam Yohanes 8:42 aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Mana yang betul? Yesus atau makhluk yang datang membisikkan Paulus? Yang betul yang mana? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11, Injil yang aku ceritakan ini bukan Injil yang kuterima dari manusia, tapi Injil yang kuterima dari Yesus. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kalau Yesus yang anak Maria, kalau Yesus yang datang kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan urusan saya. Ayatnya Juma biar bisa dibaca, jangan banyak bacot loh. Ya, kau itu ceramah nggak ngaur loh. Yohanes 8. Kau itu kau jadi bikin gaduh, kau nanti dikasih naik kau gaduh. Yohanes 8 Bung, Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak Tuhannya kan. Nah, Paulus berbeda lagi. Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam keadaannya sebagai Elohim, tidak mempertahankan sebagai Elohim itu sendiri, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mana yang betul? Elohim sendiri yang datang jadi manusia, atau Elohim sendiri yang berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus, sehingga muncul pengakuan sang ciptaan ini, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mana yang betul? Oke, kita boleh dulu Bang bertanya Juma. Juma, boleh enggak bertanya? Bentar, nanti habis saya nanti enggak pala panjang-panjang saya. Aku juga mau ada urusan. Dan saya, bentar ya, maaf ya. Aku mau ada sebenarnya masalah ini kan sama Bang Juma ini terkait dengan diskusi-diskusi kita lintas agama. Jadi saya mau mendapatkan poin dari Bang Juman, standar pemahaman iman, ilmu yang dibawakan oleh saudara-saudara Muslim dalam diskusi, terkadang bikin saya pusing. Sebentar begitu. Yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kalau menurut Bang Juma, apakah Yesus yang ada di dalam Bible itu adalah sama dengan Isa? Kalau memang sama, kenapa orang-orang saudara Muslim masih selalu membawakan narasi-narasi selalu merendahkan Yesus? Kalau memang Yesus yang ada dalam Bible itu tidak Isa, tidak apa-apa, kami tidak mas. Jadi kami mendapatkan poin alur apa yang harus kami hadapi untuk alur apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi apologet Muslim. Itu loh. Oke, baik. Bentar cuma biar nanti kalian menanggapi aja. Jadi banyak narasi di saat saya tanyakan, dia kan udah bernarasi tuh bahwa Yesus itu terlalu direndahkan dalam bahasa dia. Kan saya tanya, apakah dalam imanmu kamu mengimani Yesus itu adalah sebagai Isa? Tidak. Dengan lantang mengatakan tidak. Bagus. Itu saya hargai, itu iman dia. Tapi di satu sisi, di saat nanti kami menjelaskan tentang Yesus itu tidak disalib. Yesus itu terangkat ke langit. Apa hubungannya lagi gitu loh Bang Juman. Jadi maksudku cobalah jelaskan dulu kepada kami, kasih standar yang benar bagi kami untuk menghadapi saudara Muslim yang selalu memakai standar ganda, sebentar begini, sebentar begitu. Silakan Bang Juman, terima kasih. Oke, baik. Mantap. Yang pertama, Anda menuduh Islam merendahkan Yesus. Boleh tunjukkan fitnahan itu mana? Kami merendahkan Yesus. Bagaimana ini contohnya? Ini topik ini aja udah sebenarnya merendahkan. Anda merujuk Yesus itu Oten menyembah Lucifer. Kalau yang namanya Oten, Kristen menyembah Lucifer. Ya. Mungkin konsep Anda memahami Lucifer di bintang timur itu mungkin berbeda dengan pemahaman oleh tokoh-tokoh para Kristen. Berbeda. Jadi dasar-dasar iman itu kan sudah ada masing-masing. Ya, sudah ada masing-masing. Ada porsinya. Jadi ada batas-batasan. Mungkin Bang Juma tidak memahami bagaimana di kitab Perjanjian Lama dikatakan Lucifer itu adalah iblis. Nah, di kitab Perjanjian baru di Wahyu dikatakan adalah bintang timur adalah Yesus. Ada
beberapa ilmu yang harus kita pahami tentang sana. Jadi jangan dikit-dikit kita itu Yesus itu iblis. Jadi yang Anda maksud Yesus yang mana lagi yang iblis gitu. Oke, Anda berarti tidak mendengarkan saya dari tadi. Jadi Isa itu di luar garis. Isa hanya ributnya dengan Bani Israel. Kami dan Bani Israel yang ribut, bukan Kristen. Kristen ini garis luar. Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul, ditolak, bahkan berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Allah menyelamatkan Nabi Isa, selesai perkara. Antara Islam dan ributnya itu di mana? Antara kami dengan Yahudi tak ada masalah. Kami tidak pernah ributkan lagi antara keturunan orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa dan kami umat Islam yang menerima pemberitaan itu tidak pernah ribut tentang itu. Adem kami, adem. Kenapa Nabi Isa pun ditolak oleh mereka? Lalu Tapi bagaimana ada ayat Maryam 33 Juma? Sabar dulu, sabar Jelaskan. dulu. Jelaskan Sabar dulu. Nggak ada hubungannya Maryam. Dari bisa kita dapat ini Gak ada hubungannya. Tiba-tiba di Indonesia muncul Kristen. Kristen ini apakah keturunan Nabi Isa? Apa? Keturunan Nabi Isa? Umat Nabi Isa? Bukan. Bukan. Lalu kenapa kami mengatakan tentang Oten menyembah Lucifer? Karena orang Kristen yang bukan pengikut Nabi Isa masuk ke ranah jantung pertahanan umat Islam. Apa itu? Bibelnya secara terstruktur kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mengajarkan ajaran penyembahan kepada makhluk yang bernama Yesus. Nah sekarang kenapa kami beraksi? Karena setelah kami belajar Bible, ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah oknum yang berbeda. Mau bukti? Sabar. 10 detik. Kumpulkan orang-orang hebatnya orang Kristen di Indonesia ini, hadapkan dengan Bang Suma. Penjarakan Bang Suma kalau orang-orang Kristen Indonesia mampu menunjukkan pada masa penginjilan Yesus, Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Penjarakan saya selama mungkin supaya saya tidak keluar-keluar lagi. Kalau ada. Oke. Gini Pada aja, masa Bima. penginjilan Yesus ada nggak Yesus mengaku bintang timur? Oh, di Tunjukkan ke saya. Bentar. Jadi saya saya dapat Silakan utuh, Bang. ya. Hanya itu yang saya minta. Oke. Silakan. Jadi gini Bang Juma, pertanyaan saya nggak lama-lama lagi ya, mau ada urusan. Ya. Jadi gini, kalau menurut Bang Juma, apa yang tertuang di dalam Bible kami tentang Yesus? Berarti itu bukan Yesus yang Anda maksud tentang Isa ya? Di dalam kitab saudara itu ada 2 Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus bintang timur. Itu adalah oknum yang berbeda. Oke. Jadi gini Bang Juma. Jadi kalau Anda mau pilih-pilih, mana perkataan Yesus yang asli, mana perkataan Yesus yang bukan? Yang asli itu yang masa penginjilan. Ketika sebelum dia terangkat ke langit, itulah Yesus. Yang datang kepada pengarang-pengarang kitab saudara itu bukan Yesus, tapi makhluk yang mengaku Yesus. Oke. Berarti kalau merujuk pada Bible ini, Anda mengakui bahwa Yesus ada yang asli dalam Bible ini, berarti Anda mengaku bahwa Yesus itu mati dan bangkit hidup kembali ya? Yesus yang asli tidak mati dan tidak bangkit. Yesus yang asli tidak disalib di kitab saudara. Oke, saya bacakan dalil 1 ya. Ya, silakan. Coba Anda simak dulu ayat ini. Apakah ini Yesus yang asli atau bukan ya? Oke. Di Matius 28, Matius 26 ayat 28 ya, berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini Yesus di waktu melakukan perjamuan kudus yang terakhir dengan murid-muridnya. Kalau menurut Anda ini Yesus yang asli berkata atau siapa? Kalau itu asli, yang dikatakan darah di sana anggur, Pak. Kalau itu asli, yang dikatakan daging di sana roti, Pak. Akulah roti. Mana darah di situ? Bukan, gini. Ini kan dia diperumpamakan, dia itu tafsiran. Jadi bagaimana di sana? Nggak, bentar dulu. Ini kan ibaratnya perjamuan kudus. Ini memperingati bagaimana hari terakhir Yesus itu akan menjalani kodratnya sebagai penebusan, ya. Jadi yang saya tanyakan Bang Juma, menurut Anda ini Yesus yang asli apa bukan? Yang berfirman ini ucapannya Yesus, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ apa? Anggur
Atau darah yang memang di tiang salib? anggur yang disuguhkan anggur Bang Juma. Nah, Tapi apa hubungannya dengan tiang salib? Dalam artian ini diperumpamakan anggur ini Siapa adalah darah. yang mengatakan ini Inilah perumpamaan? darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang mengatakan ini adalah darah di atas salib siapa? Gini sebenarnya Bang Juma, pertanyaan saya itu apakah ini Yesus yang asli atau bukan gitu loh? Ini Yesus yang asli. Yang asli. Yang asli Oke, ini. jadi cara anda mendeteksi mana perkataan Yesus asli dan tidak itu di mana? Ini Saudara, sama-sama anda mencarinya itu di dalam Injil juga. saudara, tradisi Yahudi ketika mereka kemudian melakukan upacara, mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti. Oke, kesimpulannya aja Bang Juma, Kesimpulannya, Yesus tidak mengatakan salib di sini. Ini orang Kristen kemudian mengartikan ini pembunuhan di atas tiang salib. Iya, gini Bang Juma. Kalau dari anda kasih bagi tokoh di dalam apologet di API ya. Jadi aku mau menemukan standar yang bisa saya pahami tentang Islam. Soalnya saya pusing ngadapin orang yang sebentar begini, sebentar begitu. Jadi kalau menurut anda sebagai pucuk pimpinan ya, bagaimana anda memahami apakah Yesus yang ada dalam Bible ini adalah Yesus itu adalah Isa yang dalam Quran, ya atau tidak? Itu aja. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Nabi Isa, Yesus itu berbeda. Isa datang kepada Bani Israel. Adapun Yesus yang diceritakan ini, camkan baik-baik. Matius ditulis bukan muridnya Yesus. Yohanes ditulis bukan muridnya Yesus. Lukas, Markus bukan muridnya Yesus. Ini semua hasil penyelidikan. Berarti yang mereka selidiki ini siapa? Dia menyelidiki hasil cerita tentang oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Yesua Hamasya atau Iso, Miriam atau Isa putra Maryam. Oke. Berarti Bible kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan Quran ya, tidak ada hubungannya Tidak ya. Bahwa ada di sini. hubungannya, Oke, terima cerita kasih Bang itu Juma. nggak ada. Jadi seluruh saudara-saudara Muslim yang termasuk orang-orang yang masuk di bagian apologet, pahami bahwa apa yang tertulis dalam Bible orang Kristen itu bukan Isa. Dicamkan. Jadi kita tidak boleh balik lagi diskusi, beributi yang namanya Bang izin kasih tahu juga LAI kalau menurut jemaah jangan pakai nama Isa, oke? Enggak, bukan Jadi, cuma nama betul Isa terus. saja. Jadi semua tidak ada sebenarnya mau kita peributkan lagi. Semua Anda sudah mengakui. istilah-istilah yang muncul, istilah-istilah yang muncul, istilah-istilah yang muncul, istilah-istilah yang muncul, istilah yang cuma Nabi. Ayo Mayor, kampanyekan kepada LAI. Ya. Silakan. Jangan cuma Nabi Isa yang dihapus, Yesus masih disebut sebagai anak Allah. Jangan cuma Nabi Isa dihapus, kemudian masih menggunakan kata Alkitab. Itu sama halnya meludah ke atas, jatuhnya ke hidung kembali. Gitu saudara mayor. Oke, jadi saya kasih approve sama Bang Juma. Ini satu titik temu yang luar biasa ya Bang Juma ya. Jadi untuk kedepannya marilah kita saling membahas keimanan kita. Kalaupun ada mau tanya tentang iman kita dijawab. Jangan menjelaskan iman orang, ya. Karena sudah jelas-jelas. Aku juga selama aku diskusi dengan saudara Muslim, saya lihat, saya berpikir kok jauh berbeda, tidak yang sama. Tidak yang sama. Yesusnya berbeda, apanya berbeda, Nabi-nya berbeda. Jadi tidak akan jumpa. Jadi percuma kita diskusi bolak-balik, gontok-gontokan, leher putus. Tidak ada artinya Bang Juma. Marilah kita saling mengedukasi untuk kebenaran. Itu aja pesan diskusi Bang Juma. Tapi untuk jawabannya Bang Juma ini sangat saya apresiasi. Sekali lagi saya aplaus. Sekali lagi saya katakan kesimpulannya Yesus bukan Isa. Terima kasih Bang Juma. Ya, selamat malam dan Entar dulu Mayor, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Kami memang umat Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
tidak pernah kemudian menerjemahkan Al-Quran khususnya di Indonesia. Nabi Isa kami terjemahkan Yesus Kristus. Malah sebaliknya. Iya, bagus. Gitu, Bang. Jadi memang bagus Bang Juma gitu. Jadi Iya. kita itu tidak ada ketersinggungan. Karena selama ini kan ada yang menyinggung orang menjelaskan Yesus bahwa dia mati di salib. Bukan, jadi setelah dia terangkat naik surga. Justru kalau saya, Bang, gitu. Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban dan yang menggantikannya adalah Yesus. Itu saya. Oh, itu jadi larinya bernarasi liar Bang Juma. Loh, faktanya yang disalib siapa menurut saudara? Enggak, yang jelas kalau dalam keimanan di dalam Bible sudah ada data-datanya, ya. Nabi Faktanya Yesus itu tersalib. Nah, kalau Ya, kalaupun itu ada dia, lagi itu narasi dia. di luar Itu yang dia. mungkin mirip-mirip, yang Nabi Isa mirip-mirip, kami ya. terangkat, yang menggantikannya Yesus Anda. Itu dia ceritanya kan? Betul kan? Oh, tidak Benar mungkin. Islam itu datang ke debat ketujuh, cuma kenapa Anda mau menyamakan debat pertama yang datang? Siapa yang menyamakannya? Ya udah, Kami- jadi kan udah sepakat Yesus bukan Isa. Memang bukan Jadi bukan. memang- Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya di atas tiang salib mati terkutuk adalah Tuhan Anda. Selesai kan? Ya, nggak apa-apa. Mau dia kami katakan Ya, seperti memang itu, kan? begitu. Itu ada Iya. pola pemikiran sendiri untuk memahami itu. Jadi kesepakatan ini kita pegang bersama-sama. Jadi betul. untuk kedepannya kita itu tidak lagi ada ketersinggungan. Kalau Ya. mau bertanya Jadi sama Nabi orang, Isa- ya jangan menjelaskan gitu ya. Jadi Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Ah, gitu, Bang. Hah? Yesus yang mana lagi? Bang Juma? Terkutuk pula. Lah, Tuhanmu yang kau sembah itu yang menggantikan dia. Kan tadi katanya nggak ada keterkaitan. Isa itu dijelaskan di abad ke-7, Yesus itu di abad pertama. Mati Jauh dia. sekali lagi larinya ke sana. Pada abad pertama Tuhan kami mengutus nabinya bernama Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Hah? Tuhan Anda? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya bernama Isa alaihissalam turun ke bumi di tengah-tengah Oke, Bang Bani Juma, Israel, Bang. mengajarkan Tuhan Injil kami. kepada mereka. Pada saat kemudian orang Yahudi berusaha membunuh nabi kami diselamatkan, diangkat ke langit. Ada oknum yang menggantikannya. Kami tidak tahu siapa namanya, karena bukan kami yang melakukan itu. Tetapi ternyata hari ini Kristen mengatakan yang mati disalib di tengah-tengah Bani Israel itu namanya Yesus. Selesai perkara kan? Berarti yang menggantikan nabi kami Isa alaihissalam pada masa itu namanya Yesus berdasarkan informasi dari Kristen. Jadi muter-muter. Ini bukannya ini Panadol udah kusiapin lagi nih Pak Penjumbat tadi kita tahu kira Panadol. Ini kok makan lagi Panadol ini, muter-muter lagi ini. Kalau di Al-Quran memang ada yang disalib, tapi bukan nabi Iya. kami. Ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Menurut siapa? Menurut Bible. Kok menurut Bib? Kan kita bilang tadi kan sudah tidak ada keterkaitan. Biarkanlah Kristen Menurut- itu dengan imannya, biarkanlah Islam itu dengan Isanya. Iya, Itu. Isa tidak disalib. Hah? Yang disalib Ya, memang. itu Yesus Dalam Anda. pengajaran saya paham Bang Juma, Isa tidak disalib, Yesus disalib. Jadi tidak dari sisi manapun Anda bawakan tidak ada kesamanya. Yesus itu data sejarahnya jelas, ya. Isa itu Anda yang tahu bagaimana. Iya. Di mana? Makanya saya katakan kepada saudara, tuan rumah Yesus adalah Bani Israel, bukan Romawi. Oke. Kemudian Nabi Isa tuan rumahnya juga adalah Bani Israel, bukan di Arab, tapi di Bani Israel. Keadaan yang ada kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran diselamatkan ke langit, dan ada yang menggantikan yang diserupakan dengan dirinya. Siapa itu? Kami tidak tahu, karena bukan kami yang menyalib. Rupa-rupanya menurut Kristen, ketika mereka membaca hasil penyelidikan orang-orang terdahulu, mereka jadikan sebuah kitab suci, maka muncul di situ ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Sederhana bukan? Berarti penyaliban Ini, itu betul Bang terjadi. Gitu, Tadi Bu. Anda udah saya upload sampai 3 kali dengan gas Anda mengatakan sekarang bahwa Yesus yang ada dalam Bible ini dengan Isa yang ada dalam Quran tidak ada keterkaitannya, tidak sama. Saya upload, ini Ya, saya upload lagi nih. memang tidak ada. Tapi kenapa lagi Anda jadi goyang lagi, jadi bikin saya Loh, makan border lagi, Bang Juma? Nabi Isa kami terangkat ke langit. Iya, nggak apa-apa Al-Quran mau terangkat ke mengatakan- langit. Oke, Al-Quran itu iman mengatakan- Anda. Al-Quran mengatakan- Yesus kami juga terangkat ke langit. Yesus yang mana dulu? Ya Yesus Yesus yang yang mana? dalam Bible ini. Yesus yang mana?
Nah, itulah yang bermasalah. Yang dijelaskan dalam Bible ini. Yesus di dalam Bible Anda kan ada dua. Yesus yang mana yang terangkat ke langit setelah mengalami penyaliban? Tidak ada yang Kan dua. ada dua. Itu Dengar Bang, Anda dengar. bisa. Saya buktikan Jadi Bang gini, ya. Saya buktikan, sabar. 10 detik aja, 10 detik. Tadi Anda membaca Matius 26. Inilah darahku, inilah dagingku. Anda baca coba di data nomor 29-nya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu pada hari yang baru bersama-sama kamu di dalam surga. Betul? Betul? Ini Bang Jumat. Tapi tolong, dengarkan. Berarti Anda masih bertahan bahwa Isa adalah Yesus. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi bagaimana Dengarkan Anda saya. mau merujuk lagi ini itu biar dengar aja Isa dengan Dengarkan saya dulu. Dengan keserupaannya. 10 detik. Tahu gitu loh. 10 detik. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur lagi ini sampai nanti di hari kemudian, yaitu di hari kerajaan Bapa atau di surga. Coba Anda tengok di dalam Yohanes 19:30. Yesus di situ minum anggur lalu mati. Berarti dua oknum yang berbeda kan? Di sini di Matius 28, sorry. Matius 26 nomor 29, Yesus bersumpah tidak akan mau minum anggur lagi. Tapi setelah ada oknum di atas tiang salib, minum anggur dulu coy, maka matilah dia. Sama enggak Yesus yang inilah darahku dengan Yesus yang di tiang salib? Sama enggak? Oke, jadi gini Bang Juma, ternyata bukan pasukan Anda aja yang bikin saya pusing. Uban saya sampai bulu ketek saya udah ubanan Bang Juma ngadapin pasukanmu itu. Yang membuat Anda pusing itu bukan, ternyata Anda juga bikin saya pusing makan bodrek. Bukan saya yang membuat Anda pusing. Bible, saya hanya menunjukkan di Matius Anda itu kalau udah diskusi saudara, itu gak tanggung-tanggung. Bukan saya. Kitab Anda dituliskan tidak ada kekompakan antara pengarangnya. Pengarang Matius mengatakan Yesus bersumpah tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tapi Yohanes mengatakan sesaat sebelum Yesus mati di atas tiang salib, dia minum anggur yang dicucukkan di mulutnya, lalu dia berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Berarti dua oknum yang berbeda. Jangan bilang saya yang membuat Anda pusing. Bible Anda penulisnya tidak kompak. Oke, jadi gini Bang Juma. Yang saya mau dapatkan tadi di sini, saya naik di sini Bang Juma, ya. Bukan yang untuk yang lain-lain. Saya mau mendapatkan standar bagaimana menghadapi saudara-saudara Muslim, apalagi Anda pimpinan tertinggi di API. Jadi saya mau mendapatkan ilmu bagaimana sebenarnya menghadapi. Soalnya saya itu ilmu kodoknya saya ketahan. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ini saya ketahan saya. Bodrek itu siap itu 22 papan satu hari. Kalau Komal. Penulis Bible Bang yang bikin pusing Abang, bukan saya. Saya hanya belajar Bible Anda dan saya temukan data ini bolak-balik antara satu sama yang lain, cakar-cakaran. Bukan saya. Saya membaca data. Bukan saya Bang. Yohanes mengatakan Yesus minum anggur sebelum dia meninggal. Kemudian Matius mengatakan Yesus bersumpah tidak mau minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Mana yang betul? Atau jangan-jangan memang ada dua Yesus nih? Bukan saya Bang. Ya sudahlah, istirahat dulu. Istirahat. Kalau Anda mengatakan mengatakan di sana ada dua Bodrek sudah 3 papan itu diminum. Nah ini kan saya bukakan datanya. Saya bertanya sama Bang Juma, apakah yang tertulis dalam Bible kami yaitu kitab Injil yang mengatakan Yesus itu bisa tidak ada kata oke. Makanya memang saya upload tadi Bang Juma, saya mendukung. Oke. Memang jadi tidak. Harapan saya tadinya oke lah, berarti sudah bisa kita diskusi itu kalau ada saudara Muslim bertanya, kita sudah menjelaskan secara kekristenan, orang itu menjelaskan secara Islam dengan Isanya kan itu. Ini datang lagi Anda bernarasi lagi, bikin saya pusing lagi, ambil bodrek lagi, padahal aku singkirin tadi. Ini tidak ada hubungannya Isa dengan Matius 26 dengan Matius Yohanes 19:30 itu nggak ada. Ini antara Yesus dan Yesus. Yang satu minum anggur, yang satu tidak, sudah bersumpah tidak mau minum anggur. Itu yang harus Anda pikirkan. Nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa ini. Ini jadi, internal. Oke, jadi gini, kita runut dulu lah. Jadi yang menyangkut pada Nabi Isa dalam Quran itu dengan Babel ini di ayat mana? Di Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa dalam Bible nggak ada. Ini Nabi Isa nggak ada di Bible. Ini bukan bodrek lagi, Bang Juma nggak mampan lagi dengan penadol ini. Ya nggak, udah mulai oleng aku. Nabi Isa nggak ada di dalam Bible. Nabi Isa di Al-Quran. Tadi saya tuh udah agak bangga saya sebagai pengikut Kristus tadi saya hapus Bang Juma ya.
Anda mengatakan tidak ada keterkaitan tentang Iya, Yesus memang dan nggak Isa. ada, Iya, Bang. betul. Nggak ada, Saya memang. pun berpikir seperti itu, Bang Juma. Selama diskusi saya berpikir Emang tidak nggak ada kesinambungannya. Memang nggak ada. Yang Saya satu cuma lah- mengatakan iman saya, Nabi Isa saya itu diselamatkan. Iya, tidak apa-apa. Saya tidak menyangkal itu, Bang Juma. Tapi Itu hak penyaliban Anda, itu, beriman. tapi penyaliban itu ada. Yang disalib itu yang menggantikannya. Nah, Biarkan aja yang ternyata disalib itu, biarkan aja yang disalib itu Yesus. Jangan lagi kalau Isa diangkat, biarkan aja ternyata yang diangkat, disalib gitu loh. itu namanya Yesus. Iya gini, Yesus yang diceritakan dalam gitu. Bible itu ya di abad pertama. Ini Isa yang diceritakan di abad ke-7. Ya, jadi Iya, bagaimana tapi Yesus yang diceritakan di abad pertama itu? Biarlah dia dengan ceritanya. Diceritakan Biarlah pada Isa abad di abad ke-7 dengan ke-7 ceritanya. Kan itu Bang Juma. sama seperti Nabi Musa. Apakah beda Nabi Musa yang ada kemudian di abad ke-14 sebelum Masehi dengan Nabi Musa yang diceritakan kemudian oleh kitab saudara? Sama atau beda? Sama. Sama. Tapi tahunnya beda, Bang. Enggak, gini, dalam penjelasan yang tertulis di kitab perjanjian lama, ya, dengan Torah itu tidak ada yang berbeda, jelas. Kenapa bisa? Bagaimana dia Tahunnya menuliskan kan kitabnya berbeda. ada. Satu Kan di gitu. abad Di kitab ketiga, Ulangan, satu di kitab abad Bilangan, kan jelas. 1400 sebelum Masehi, abad ke-14 sebelum Masehi. Tahunnya beda, masa sama? Oke, jadi gini Bang, kasihlah dulu saya dulu standar ilmu untuk menghadapi pasukan Anda ini. Soalnya saya udah kemana-mana, termasuk blender, ya. Itu bikin saya kemarin ornam itu. Sebentar begini, lompat sana, lompat sini. Jadi cobalah dulu kasih dulu standar bagaimana Bukan, cara sebenarnya begini, Bung. Kalau di Islam itu kan sudah final. Kristen itu musuh terberatnya itu Bible. Biblemu ini yang simpang siur. Kadang mengatakan aku Nah, tidak jadi akan gini, minum Bang lagi Juma. anggur kecuali nanti di surga. Sebelum mati di Yohanes minum anggur dulu. Mana yang betul? Iya gini, biarlah orang Kristen yang punya kapasitas menjelaskan Bible, biarlah orang Islam yang punya kapasitas menjelaskan Quran gitu. Jadi memang itu, kalaupun memang orang ada mau bertanya, silakan, jangan menjelaskan gitu. Nah ini terkadang kan, baru nanti masuk di rumah Bang Juma bawakan data ini. Nanti buka room di sana. Gini. Giliran ditanya mutar-mutar kayak kodok. Ngakuk, mutar sana, lompat, nggak tahu kemana-mana. Itu bikin saya makan bodrek bolak-balik Bang Juma. Iya. Nanti dibawa di komalnya Bang Juma 1-2 ayat buka komal di sana. Udah muter-muter dia kan gitu. Oke lah kalau Bang Juma mungkin ada dalil yang membawakan data tapi dibawa dalil. Kalau dia enggak dilemparkan datanya tapi dia tidak bisa menjelaskan. Nah itu yang bikin saya pusing. Makanya Pak Bodrek itu dan nanya, ini kok bolak-balik habis Bodrek di Medan ini katanya. Kenapa katanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Yalah itu- Bang, istirahat dulu Bang. Istirahat Ya, dulu. oke. Jadi gitu loh Bang Joma. Berarti standarnya itu berarti Yesus yang dalam Bible itu bukan Isa ya Bang ya. Ya, Oke, terima kasih Bang Juma. makasih. Untuk 3.300 penonton kita dengarkan pengakuan dari pimpinan tertinggi dari Apologet. Mayor, Makasih, aku cuma pamit mundur Bang Juma. dulu, Terima Yor. kasih atas Yor, wis. sambutannya. Oh, Ya Yor. Bang Andi. Ini Terima kasih juga. banyak ya semuanya. Sampaikan juga kepada LAI, semua istilah-istilah Islam itu dihapus juga, termasuk kenaikan Isa Al-Masih, Ya, gereja. kalau memang Ini saya nanti- belum selesai kok. Gereja Isa Al-Masih banyak banget tuh, gereja Isa Al-Masih tuh dihapus ya. Ya nanti kalaupun saya nanti saya coret nanti pakai video nanti. Coret lagi itu pilok. Ya, oke. Banyak Bagus, dinding itu itu. saran bagus itu. Jadi memang tidak ada saling ketersinggungan nanti ya. Biarlah mereka dengan imannya, kita dengan iman kita. Oke. Ulangi kata-kata saya dulu, ulangi dulu. Hai gereja ada Isa Al-Masih. Belilah pilok dihapus sekarang juga. Coba diulang. Iya. Ini tugas Masya yang berat Allah. ini Bang Endi. Berarti aku harus bawa spidol nanti tiap hari nih. Spidol. Biar Pak Isa nanti harus coret ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Iya, makasih Bang Majar. Maaf kalau ada kata-kata yang buat Anda bingung. Tugas berat dia beli pilok Banyuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi bagus dia, lucu dia Mayor, bagus dia. Iya. Tidak, kemarin sudah dibuat sakit sama blender. Belum sembuh betul, lari dari rumah sakit, naik lagi ke sini. Yang sakit kan dia. Dia mengaku kemarin diimpus katanya. Iya, Akibat benar. Pak blender Pak blender habisin ya kan. Gara-gara saya diskusi terus blender, saya pusing masuk rumah sakit saya katanya. Bener itu.
Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa saudara kita blender. Siapa mayor ini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau kira-kira si Mayor beli pilok berapa tuh dia beli tuh buat manjat gereja ganti nama itu? Cukup menghibur malam ini ya. Saya persiap. Allahu Akbar. Lanjut Bang Handi. Ya disambut dulu tuh Bunda Rama tuh, ada yang baru naik. Silakan Bang. Alex Basok. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Alex. Saya Kristen. Waalaikumsalam. Saya Oke, Kristen, lanjut. Bunda. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Yang pertama saya mau menyampaikan di sini, saya ingin bersahabat. Iya, iya. Boleh Saya Bang. nggak Boleh. mau nyari musuh atau berdebat. Itu aja sih. Iya Bang. Kita debat pun itu cuman di debat aja, tidak sampai kita bermusuhan, enggak lah. Kecuali ada penghujatan gitu ya. Kalau sebisa mungkin diskusi itu enggak ada penghujatan. Nggak, maaf. Tadi Bang Zuma, Iya. saya kurang setuju. Saya kurang setuju menurut pendapat Anda. Antara Matius, penulisan Alkitab, kalau Anda bukan orang Kristen, Iya Bang. jangan otak-atik Alkitab orang Kristen. Kenapa? Ada larangannya Bang? Ada larangan di Bible orang di luar Kristen tidak boleh baca Bible gitu? Oh, bukan larangan Bang. Gini Tapi? Bang, saya sekali lagi bukan untuk debat ya. Iya, iya. Ini tukaran pikiran aja lah, obrolan santai ya. Iya, iya. Silakan Bang Alex. Kenapa agak beda? Matius, kalau kitab kita yang kita pelajari itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama. Satu Apanya yang sama Bang? yang nulisnya satu orang. Kenapa berbeda? Satu orang yang menulis 4 kitab ini gitu. Iya. Oh, saya baru dengar ini Bang. Satu orang itu. Nah, Saya baru dengar. apa Matius Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur ini lagi waktu dia malam terakhir mau disalibkan. Dia ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus memang ngomong saya nggak akan minum anggur ini lagi. Tapi kenapa ya di dalam Yohanes 9 ayat 19. Yohanes 19 ayat 30 dia minum, ditulis di situ dia minum pokok anggur karena dia sudah kesakitan di puncaknya dia disalib. Dia makanya ada yang saya pahamin ini ya. Dia kena minum anggur karena anggur bisa meringankan rasa sakit. Makanya dia di situ titik dia itulah di titik kemanusiaannya. Yang kami percaya Yesus itu memang 100% manusia, dia juga 100% Allah. Bagi kita, bagi orang Kristen. Nah, kenapa di Matius dia itu masih belum meninggalkan kealahannya? Dia memang masih di dalam dunia. Dia saat terakhir. Makanya dia Yohanes inilah
Dia ketika dia meninggalkan kealahannya. Makanya di Matius juga dia saat dia mau mati dia katakan sebelum dia mati itu di atas salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa aslinya Elohim, Elohim sabatan. Dia itu merasa di manusianya. Makanya kemanusiaannya dia minum anggur itu supaya dia mampu untuk menanggung rasa sakit. Kayak orang baru belajar ngomong. Tiga kali dia kasih minum anggur. Mic Yang pertama kurang bagus. Dia nggak mau. Dua kali juga nggak mau. Tapi ketiga kali dia sudah merasa kesakitan, disitulah dia baru minum anggur. Iya. Jadi yang mana yang benar? Yesus mengatakan, berarti dia bohong berarti Bang ya? Dia Bohong. ingkari perkataannya. Dia mengatakan tidak lagi makan, minum anggur kecuali nanti di surga. Itulah bahwa dia masih membuktikan dia itu manusia. Di waktu di Matius itu dia Allah. Dia belum disalibkan. Di saat itu dia belum disalibkan. Makanya dia berfirman, dia memang tidak akan minum anggur lagi kecuali di sorga. Ya berarti dia bohong. Tidak bohong. Buktinya belum ke surga dia sudah minum. Itulah tanda titiknya dia naik ke sorga. Iya, berarti dia bohong kan? Itu menurut Anda ya, terserah. Kan dia katakan bahwa dia tidak akan minum lagi kecuali nanti di surga. Tapi faktanya di bumi dia masih minum. Berarti dia bohong. Tidak bohong. Dia mengatakan aku tidak akan minum lagi anggur kecuali nanti di surga. Tapi belum sampai ke surga dia minum. Itu bohong berarti. Atau ini adalah dua oknum yang berbeda. Tidak ada. Yang di atas salib itu bukan Yesus anak Maria. Sekarang gini aja, Bang. Daripada kita ngomongin ini, Ya, Lagi mending kita lama. tidur. nggak ada Bang. Gimana dong? Kalau Abang masih notot ke situ, ya terserah Abang. Ya, kalau kami megang apa yang kata firman Tuhan. Alkitab katakan itu yang kami pegang. Nah, makanya Al-Quran juga bilang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak bisa, saya tambah seneng, memang seneng. Ada orang bukan Nasrani mempelajari kitab, tapi jangan sembarang mempelajari tanpa ada yang ngarahin. Yang tahu, paham benar Alkitab. Siapa Kenapa itu kau Bang? ngomel? Kenapa kau Yang ngomel? paham betul Bible itu siapa? Tanya aja hamba, kalau di tempat kalian Ustadz, kalau di kami pendeta. Pendeta ini apa yang menjadi mata pelajarannya yang kami tidak pelajari? Kami sebagai pendeta, kalau pendeta itu semuanya sudah dipelajari. Apa saja? Dari kitab Kejadian Sampai Wahyu. Lah kami pelajari juga. Apa bedanya? Iya. Ada pemahaman-pemahaman yang lebih gini. Kalau memang Abang mau lebih lagi, saya takut di sini menghujat agama antar. Ada undang-undangnya loh Bang, kalau masalah kayak gini Bang. Gimana? Oke, lanjut. Jadi tidak ada larangan belajar Bible kan? Tidak ada. Dan tidak ada jaminan pendeta lebih hebat Bible daripada kami umat Islam. Kan gitu ya?
seperti seorang pemilik lahan yang diperkarakan, biasanya kuasa hukum itu yang bukan pemilik lahan lebih menguasai materi dari apa yang dikuasakan kepada dirinya. Oke, paham ya Pak ya? Jadi tidak ada jaminan pendeta lebih paham Bible daripada kami umat Islam. Lebih paham. Siapa saja yang belajar bisa jadi itu yang lebih paham. Ya. Ya. Oke. Ya, maaf. Gitu aja. Sekarang Ya. gini Bang. Ya gimana? Ya saya tanya dulu Bang, jangan dulu diam dulu. Kan Pak sudah paham Bebel, ya saya tanya Bang Suma. Tadi katakan kan Isa tidak wafat. Ya. Saya mau membuktikan Al-Quran ini. Al-Imran 55 dengan An-Nisa 157 158. 157 An-Nisa katakan dia naik ke surga, tapi Al-Imran 55 dikatakan Isa wafat situ. Sama itulah. Saya Al-Qurannya tanya. Jawab itu Bang Suma. Gimana itu? Al-Qurannya. Satu katakan Isa wafat, satu katakan dia hidup, terangkat. Jawab itu gimana? Ya. Ini yang saya pahami Bible, tapi Anda malah larinya ke Al-Quran. Maksudnya gimana itu narasinya? Narasinya kan kalian kan Muslim. Iya, Mau terus? pahami Bible Al-Qurannya saja. Kan dari tadi katakan bahwa Al-Quran itu sempurna, tidak ada pertentangan. Ya, Tadi kan terus Bang? tentang Isa. Kata yang tentang Isa, makanya jangan. Iya, Anda tadi mengatakan saya menguasai Bible, tapi larinya bertanya ke Al-Quran. Maksudnya gimana itu? Bang? Di mute Abang. itu dia. Ada yang mute langsung, ada yang mute dari hostnya. Dong. Buka. Nggak ada mute, nggak ada. Buka itu, dia salah pencet. Pernyataannya tadi Bang Suma. Iya. Katakan Isa tidak mati. Isa tidak mati. Bagaimana Iya. dengan Al-Imran 55 dengan An-Nisa 157 158? Kan sudah bertentangan di situ. Ya, coba jawab dulu itu sebelum ke Alkitab. Intinya apa itu Bang di situ Bang? Intinya kan Al-Imran menyatakan Isa wafat. Wafat. An-Nisa katakan An-Nisa 157 158 Isa tidak wafat, diangkat naik ke surga. Ah, gimana itu? Ya, jawab dulu itu supaya masuk ke Bible Alkitab. Oke, baik. Pokoknya jagonya Al-Quran ya. Jawab dulu itu. Iya. Jadi di dalam Al-Quran kita ambil aja di dalam surah Al-Maidah ayat 117. Dikatakan di situ falamma tawaffaitani. Oke. Dia mengatakan bahwasanya maka setelah engkau wafatkan aku, ya, kunta antar raqiba alai. Engkaulah yang menyaksikan dan mengawasi mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, kan gitu ya. Jadi menurut saudara, Nabi Isa itu wafat, meninggal dunia. Tapi di dalam ayat An-Nisa dikatakan terangkat ke langit. Anda harus memahami bahwa kata tawaffaitani atau diwafatkan itu, tawaffaitani itu akar katanya adalah wafa wafi aufa, yang artinya memelihara atau memenuhi. Nah, memelihara di sini artinya dia direpres, disegarkan, dibugarkan. Seperti kita ketika kita bekerja satu hari, maka kita supaya segar itu tidur, ditidurkan. Makanya dikatakan diistirahatkan. Dengan cara apa? Ditidurkan. Coba Anda baca di dalam surah Al-An'am, kalau Anda suka belajar Quran, di situ diterangkan Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum. Itu wafat di situ. Tapi diartikan tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum, sama. Wafat juga, tapi tidur. Bang, buka kamus bahasa Indonesia, wafat itu sama dengan tidur tidak? Buka kamus bahasa Indonesia, ini kan tafsirannya Bang. Saudara, ya, buka bahasa Indonesia Anda lah. Anda lucu Ya, kalau maka Anda wafat sama dengan tidur.
Nah, inilah kalau orang manusia terjemahan Bible aja nggak ngerti sosok belajar Al-Quran. Habis itu terjemahan Al-Quran mau larinya ke Kamus Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Jadi Al-Quran surah Al-An'am ayat 60 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah yang menidurkan. Oh, wafat itu tidur pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Wafat itu tidur, gak ada masalah. Makanya tadi saya katakan wafi aufa, artinya memelihara. Jadi orang ketika tidur itu dipelihara, disegarkan kembali. Makanya kalau ada orang sakit dia tidak bisa tidur, berarti susah sembuh itu. Betul? Benar kan? Susah sembuh. Kalau ada orang sakit susah tidur itu susah sembuh. Makanya dikasih obat tidur supaya dia tidur, supaya istirahat otaknya, istirahat tubuhnya, istirahat semuanya. Maka Nabi Isa dikatakan wafi aufa, memelihara. Tuhan memelihara, kemudian beliau ditidurkan, diistirahatkan. Nanti pada akhir kehidupan bumi baru kemudian turun untuk yang kedua kalinya. Sederhana kok itu. Sayangnya Anda memahami Al-Quran pakai bahasa Indonesia, jadi ditertawakan sama anak TK. Oke, lanjut. Saya tadi. Iya, silakan. Siapa yang turunkan dia ya? Ngeyel nggak apa-apa. Exhale. Selamat malam. Exhale. Lek pemikut aing sumpah nginjo. Belum pi. Alexa itu loh. Alexa kan belum kelar. Alexa belum kelar. Oh, apa njo sumpah? Kesaksian Tadi, semua bapak gereja yang mula-mula. Iya, tadi apa permasalahannya? Alexa silakan. Dia tidak mau dibalas Bible-nya bedeng. Kesaksian semua bapak-bapak gereja. Ngomong kok Alexa. Lancar-lancari cara bicaramu ya, capek ya menunggu. Oh iya, Silakan. itu yang lama tadi. Mic-nya lalot. Iya. Halo, ada suaranya? Enggak ada, Ada. Bang. Ya, intinya kembali lagi. Kembali lagi. Memang nggak ada larangan orang Muslim belajar dengan belajar Alkitab, Bible. nggak ada. Bible itu nggak ada larangannya. Tapi Iya. sama juga gini, kami juga nggak ada larangannya untuk belajar Al-Quran. Ya, betul. Betul sekali. Belajar mako. Ya, tapi kalau Assalamualaikum. ketika nggak ada yang ngajarin yang benar, akan terkacau. Dia Terkacau. bisa orang banyak gitu nah. Ya abang, kalau abang memang mau betul-betul mau belajar ya, Alkitab, ntar saya DM nomor saya, bisa lah. Saya mau belajar kepada siapa? Anda mau suruh saya belajar kepada siapa? Enggak, kita dua sharing pribadi. Saya takut di sini. Waduh, Ya, saya belajar sama Anda gitu maksudnya. bukan belajar dengan saya. Ntar saya akan membawa Anda ke guru saya yang Oh, lebih lebih memahami Alkitab. Saya masih belajar, Mas, Bang. Saya masih belajar. Jadi saya Kalau belum. guru Anda suruh ke sini gimana? Abang tinggal di mana? Enggak, suruh aja ke sini, Bang. Dia nggak main TikTok. TikTok soalnya. Oh, tidak main TikTok. Mungkin takut perpuluhan hilang. Bang, Kelereng. jangan kayak gitu, Bang. Indonesia, negara saya kan- Indonesia ada aturan, saya kan- ada hukum. Saya bisa saya kan nuntut mengatakan, Anda. ya Saya bisa silakan. nuntut Anda. Silakan Anda tuntut. Saya juga bisa bela diri. Saya bukan boneka, saya bukan patung yang seenaknya Anda tuntut. Silakan. Tuntutlah, Ini- please. Turun mako deh. Tolong turun mako. Jangan, biarin dulu aja. Aduh.
Kenapa turun? Pusing. Bicaranya nggak jelas, mau lagi mentuntut-tuntut. Apa mau dituntut? Bang Juma diminta untuk belajar ke gurunya. Kenapa gurunya nggak masuk sini aja ya? Naskah papirus. Excel. Kalau Excel. saya sih, di mana gurumu? Saya datangin deh, saya mau belajar gurumu. Kalau masih mendengarkan ya, lu DM saya, kasih nomor WA-mu, nah undang saya nanti saya ke gurumu belajar, nggak apa-apa deh. Saya samperin deh, gratis, nggak minta 200 juta kok. Gratis gue datang, belajar ya Pak Juma ya. Iya. Ke gurunya dia. Nggak perlu ada pengamanan, pengacara, bodyguard segala, nggak perlu. Nggak perlu, orang kita mau datang damai kok, mau belajar. Masa mau datang belajar minta 200 juta, butuh perlindungan, penasihat hukum, harus dibayar, bodyguard pula lagi. Nggak, yang jadi masalah itu Bang Handi, kita nggak pernah undang mereka gitu loh. Kita nggak pernah mengundang mereka. Mereka sendiri yang merasa. Siapa kira-kira orang api yang undang dia? Nggak ada. Orang yang 4 ekor itu. Ada nggak? Nah, nggak ada. Nggak ada. Memang pantas dia diajak dialog debat? Enggak. Minta bodyguard sekali lagi. Ini mau ngapain sih, kayak apa gitu loh? Kayak mau kiamat aja gitu ya? Enggak. Dikiranya mungkin Islam itu agama penjajah sampai Indonesia merdeka. Buktinya kamu bertetangga dengan Islam mana-mana aja kok. 200 juta men. Justru kami yang takut sama kalian. Iya. Takut dikasih makan babi gitu ya? Bukan takut dimakan. Oh iya juga ya. Kok makan segala? Oh iya juga ya. Hati-hati lo Bunda Rama dimakan lo. Markus Matius. Sama saya dulu kau hadapi oten-oten baru gurundah. Makanya Bunda Rama kalau ke pasar, Bunda Rama hati-hati kalau ke pasar ketemu mereka, nanti ditelan hidup-hidup lo. Kalau orang tadi tuh naik ngomong begitu kayak orang mabok, kita yang bingung. Exhale, selamat malam saudara, silakan ngomong. Aduh, bagaimana kalian mau menghadapi Gurunda kalau begini? Cara ngomong aja benerin dulu. Oh, mau naik diskusi. Tuh ada tuh, gua naikin tuh. Coba. Jastang, selamat malam. Waduh, dapat merah. Jastang, selamat malam Jastang. Kristen, Muslim, Muslim. oh Assalamualaikum. Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salah pencet Bang. Ini lagi nyimak tadi Bang, ini salah pencet. Oh. Yang penting nggak salah Kasih kamar ya. Bang, ya. Enggak. Hati-hati lu salah kamar. Turunin aja Bang, saya menyimak di bawah saja. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lucunya itu mereka ya, dia larang kita bahas-bahas Bible. Padahal komal-komalnya itu ya Allah, hadis-hadis palsu dia bawa. Ini tadi benar sama izin Salom Epata tadi udah naik ya? Belum ya? Kasih naik aja tadi, nggak tahu siapa yang kick itu. Kasih naik itu yang minta ini, yang diwafatkan, ditidurkan itu udah bantah kan. Udah dijelasin tadi sama. Tergantung Banyuma dinaikin lagi apa enggak tuh? Iya bisa aja Bang Andi, nanti tanya kapan di ini. Ya. Ya silakan. Ya, malam. Ya. Sudah buka Kamus Bahasa Indonesia Bang Suma. Wafat sama dengan tidur. Itu saja jelaskan dulu. Iya, wafat Ya, itu buka bahasa apa? Indonesianya. Berarti Bang Suma Wafat itu bahasa apa dulu? Kutanya dulu kau. Udahlah. Wafat itu bahasa apa? Enggak mau diskusi baru mau berantem dia. Oh. Kalau berantem tinggal di sliding. Waalaikumsalam. Udah saya sliding udah. Kebetulan dari tadi saya nyimak di sini. Mungkin teman-teman Noten ini juga lucu juga sih sebenarnya. Saran aja Bang Zuma, kalau misalnya bahas
bahas ya semuanya itu tadi, kita bagi timeline Bang Zuma. Jadi sewaktu Yesus belum diangkat sama setelah diangkat. Jadi mereka itu kebingungan di situnya Bang Zuma. Iya, betul. Jadi setelah saya lihat, mungkin beberapa dari mereka juga tidak terlalu membaca Bibelnya, jadi tidak bisa membedakan timeline-nya. Timeline sebelum Yesus diangkat dan setelah Yesus diangkat. Jadi judul Bang Zuma tentang Oten menyembah Lucifer itu kan timelinenya kan setelah Yesus diangkat sebenarnya. Nah, jadi di sini kan akhirnya teman-teman sebelah kan kalau saya lihatnya bingungnya kan di situ Bang Zuma sebenarnya. Iya. Jadi ya cuma saran aja. Jadi kita jelaskan timelinenya dulu karena mereka itu kebanyakan nggak pahamnya di situ. Jadi kayak Bang siapa tadi yang lumayan agak lama nyimaknya, itu kan dia juga sebenarnya bingungnya di situ. Jadi membedakan Yesus yang Nabi Isa dan Yesus yang setelah Nabi Isa diangkat, kan mereka juga bingungnya di situ juga Bang Zuma. Oh iya. Nah, Betul. Kalau saya lihat dari beberapa kali saya nyimak komalnya Bang Zuma dan teman-teman, jadi mereka itu sebenarnya kebingungannya karena dasarnya timeline pun itu mereka juga bingung. Jadi mereka cuma mengimani yang mereka percaya, terus akhirnya mereka juga tidak bisa membedakan antara yang Bang Zuma sampaikan itu Yesus yang Nabi Isa atau itu Yesus yang Lucifer, sorry. Gitu Bang Zuma. Iya. Betul. Mungkin di situ aja saran dari saya. Yaudah, saya Muslim Bang Zuma. Iya, jadi makasih saya sarannya, juga dengarkan dari beberapa waktu ini kan ya alhamdulillah, jadi memperkuat juga keimanan saya juga. Terima kasih teman-teman dari sahabat Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Ya mungkin nanti kedepannya ya aku pengen belajar terus lah. Ya semoga keimanan saya juga bertambah. Mohon doanya juga. Terima kasih Bang Zuma. Iya, makasih. Bang Andi, Bunda Rahma, terima kasih. Makasih. Saya diturunkan aja, terima kasih. Tak nyimak di bawah aja. Terima kasih. Iya, Bang. Oke. Oke, saya buka lagi, mudah-mudahan dia nyimak. Biar aku buka Mi kemarin itu dan ditidurkan dulu. Atau sudah Mi? Apa itu ya? Itu yang ditidurkan, diwafatkan. Itu kan terjemahannya ditidurkan. Kita lihat ya terjemahannya ya. Kau itu yang bacot tadi tuh oten-oten kok tadi malam gak nyimak. Nih, ditidurkan nih. Tadi orangnya kapan? Ini kan ditidur. Maksudnya di Ini bawah. ditidurkan nih. Dan dialah yang menidurkan nih. Ya. Wa huwallazi yatawaffakum. Ditidurkan. Menidurkan. Nah, kita lihat potongan-potongan ininya ya. Yatawaffakum, mewafatkan atau menidurkan. Udah jelaskan ini, tapi oten ini kenapa kepala batu? Udah lihat ya oten ini, mewafatkan atau menidurkan. Mati itu maut. Oke. Kan Pak Zuma sebenarnya udah menjelaskan, misalnya kalau wafat itu dia berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan Al-Quran, ya benar kata dia wafat yang meninggal. Tapi kalau terjemahan dari Al-Quran ada kata wafat, ya belum tentu seperti itu. Dia Pak Zuma kira-kira penjelasannya ya. Iya, kalau kullu nafsin za'iqatul maut itu artinya bercerita tentang maut, kematian. Orang semua mengalami kematian. Tapi orang juga semua mengalami tidur. Tidur itu juga wafat. Makanya tadi di surah Al-An'am ayat 60 itu kan dijelaskan situ wafat itu. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail.
Dan Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Nah, bisa enggak tidur itu diidentikan dengan kematian? Bisa. Kenapa pada saat itu orang sudah lupa, tak ada ingatan lagi, nyenyak, tertidur. Gitu. Hilangkan ingatannya kan, kemudian lanjutannya kan, lanjutannya Deng, kemudian terus. pada siang hari dia membangunkan kamu pada siang hari. Itu dikembalikan kemudian nafasnya. Jadi mereka ingin menyerang Islam menggunakan terjemahan, itu menggelikan sebenarnya. Karena itulah yang dikatakan mereka berfisik orang dewasa, tapi otak anak bayi. Gitu. Oke, lanjut. Kita sambal lagi, kita sambut lagi sambal dulu nih. Sambal pecel Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Burunda, Bunda, dan abang-abang yang di sini. Saya mau bertanya satu hal aja. Kira mau ngasih sambal. Saya pernah membaca itu dari perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di usia sampai 40 itu cara ceritanya berurutan, gitu kan? Dan di Nabi Isa ini dari umur 30 ada umur yang selama 13 tahun itu hilang, gitu. Apakah dari perjalanan Kanjeng Nabi maupun Nabi Isa bisa dijabarkan atau dijelaskan ke oten-oten perihal 13 tahun ini hilang gitu, Burunda. Sehingga apakah dari perjalanan yang hilang ini bisa menjawab apa yang diimani sama oten-oten itu? Itu aja. Maksudnya apa ya, Bunda? Maksudnya gini, Bunda. Dari usia Kanjeng Nabi itu kan sampai usia 40 itu kan secara historinya itu kan berurutan ada gitu kan. Jejaknya itu kan ada gitu. Dan di Nabi Isa atau dikatakan di Yesus itu di usia sampai 30 tahun itu kan ada hilang riwayat 17 yang hilang tahun kisahnya. Betul, Dia sekolah. betul. Dia sekolah kan? Sekolah, bantu mamahnya cuci piring, bantu Yusuf tukang kayu kan, dia bantu kerjain kayu buat lemari. Namanya juga manusia kan, dia berbakti. Bisa dijelaskan ke mereka gitu, Bunda. Dari sehingga para oten itu bisa memahami kisahnya itu sampai selama 30 usia 30 itu 13 tahunnya hilang gitu loh. Pernah hilang 3 hari tapi kemudian ditemukan lagi kan. Udah mereka tahu itu sekolah, lagi bantu mamahnya cuci piring, bantu buat meja kursi bapaknya tukang kayu. Itu udah mereka itu jawabannya. Nah, kenapa mereka masih kekeh dengan prinsipnya seperti itu, Bunda ya? Karena mereka orang kafir. Orang kafir. Lanjut. Jawabannya karena mereka kafir. Orang-orang kafir itu kan yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hanya menipu diri mereka. Orang kafir itu menipu diri mereka tuh. Mereka sudah tahu, dari pura-pura nggak tahu. Itu Al-Quran katakan. Jadi mereka menipu diri mereka. Mereka membantu makhluk halus tersebut untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Siap. Karena saya mendengar dari cerita teman satu litik saya, Gurunda. Itu dia awalnya Nasrani. Gitu. Sehingga waktu dia bertanya ke saya pun juga belum profesional untuk menjelaskan seperti itu kan.
sehingga dia tuh mendapat suatu cerita di YouTube, kisah perjalanan Nabi, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad ini dari usia 40 tahun itu kisahnya berurutan, ada gitu loh. Dan di Nabi Isa itu sampai usia 30 tahun, dia bilang 13 tahunnya ini kemana gitu. Jadi dia pertanyaannya di situ. Boleh kujawab sedikit Bun, sedikit izin karena. Nah, Iya, siap. kenapa hilang kisahnya sekitar umur 14 tahun sampai 29, 30 tahun baru muncul tiba-tiba dibaptis? Iya, betul itu. Karena ada kisah-kisah kemungkinan dia pacaran. Kan dia normal disunat kan? Dia pacaran, kemudian dia menikah, berumah tangga, bahagia. Nah, kalau mereka ikutkan tulisan itu, ya lucu kan, Tuhannya berumah tangga, punya keluarga. Makanya dihilangkan tuh kisah perjalanan hidup Yesus tuh sekitar 17 tahun ya, kurang lebih tuh. Ya masa Tuhan pacaran? Gak lucu kan Bunda? Gitu kali kira-kira ya, Gurunda silakan Bang Zumi. Iya, gitu aja. Sudah bagus itu, udah lengkap. Kita nggak terlalu bernarasi ya, karena mereka nggak ada di sini. Iya. Siap. Ya itu aja, sehingga teman saya sudah mualaf, Gurunda. Masya Dengan kejadian kisahnya umur itu, dia sudah memastikan bahwa acaranya yang dianut dia sekarang itu udah salah gitu. Sehingga dia mualaf baru 2 minggu. Baru 2 minggu mualaf dari sekarang? Iya, betul. Masya Allah. Itu karena dari Selamat datang saudara. usia kisah-kisah Nabi itu. Iya. Istiqomah ya, Ibu ya. Tetap teguh dalam Islam. Siap. Itu aja. Itu ya, Mudah-mudahan yang lain. Dengar ya Kristen ya, teman-teman Kristen. Nah, kalau Kristen yang mempergunakan akalnya sambil mendalami Bible, nah seperti Mbak ini udah cantik, pinter pula. Silakan lanjut, Bun, Mbak. Siap, itu aja dari saya, Gurunda dan bunda-bunda yang lain, senior-senior di API. Minta maaf jika saya salah dalam berucap kata. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bun, Mbak. Ya. Oke, terima kasih, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esau dari tadi pingin ngomong, silakan. Esau, ini kan saudara Daud, saudara Daud, saudara Yakub. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Kalau kami memang Bapak ini yang Nasaret ya. Iya, silakan. Iya. Kalau kita melihat di satu kitab yang memang diapokritkan oleh pihak Kristenan, yaitu kitab Yakobus, di mana itu dinarasikan beberapa hal yang ada. Contoh perjalanan Isa Damasio itu memang dari keluarganya juga silsilahnya jelas, di mana Amran dan Hana adalah Maria, itu adalah ibu dan bapaknya Isa Damasio. Literasi yang memang tervalidasi Muslim. Maria ini adalah dia diam di Al-Quds untuk mensucikan diri. Jadi intinya perjalanan Isa Damasio selama 13 tahun yang The Lost, cerita dari pihak Kristenan. Sebenarnya beliau itu adalah kalau kita tarik sebagai ini ada jadi semacam hadrasah atau madrasah itu di Benhim Kadas. Nah, di sanalah beliau mempelajari khususnya Taurat, karena ada beberapa diksi yang memang dibenarkan sesuai dengan pemahaman rekan-rekan di Muslim juga, bahwa Isa Damasio adalah seorang musaddiq, membenarkan apa yang benar dan mengkoreksi apa salah dalam literasi Taurat tersebut. Nah, intinya perjalanan ini tidak terhapus oleh sejarah. Kebenaran di sinilah memang menjadi suatu momok yang menakutkan bagi pihak Kristenan.
Itu yang saya pahami selama 13 tahun beliau hilang dari ceritanya Bang Juma. Gitu. Masya Allah. Iya. Kalau abang ini kemudian percaya dengan 4 kitab kanonik. Kitab kanonik adalah kitab pewahyuan, ya, yang berdasarkan Roh Kudus, dan itu tertolak bagi kaum Nasrani, Bang Zuma. Tidak ada satu literasi informasi yang jelas dari kitab kanonik ini. Berarti Nasrani yang saudara, ya. Iya, maksud saya kaumnya Bang Esau ini juga pakai 4 kitab tersebut. Oh tidak, kami menolak hal itu karena kami cukup dengan Injil-Injil yang dipakai oleh murid-murid Yesus dan Masih, sebagai Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Thomas, Maryam dan yang lain-lainnya. Gitu Bang Yuma. Oh iya. Oh berarti nggak kepake ya berarti ya? Ya tidaklah. Masya Allah. Mana ada suatu kitab suci yang berdasarkan pewahyuan dari Roh Kudus atau suatu yang sifatnya tidak bisa terputuslah mata rantai riwayatnya dengan Isa dan Masih. Nah, bagaimana pandangan abang ini? Pandangan abang terkait dengan kitab Wahyu yang mengatakan bintang timur terhadap Yesus. Itu Anda dalami juga? Baik. Itu adalah suatu narasi yang memang bagi saya tertolak juga Bang Yuma, karena tidak ada hal itu. Pemahaman saya, Yesus dan Masih itu diselamatkan oleh Elohim. Begitu ada proses penyaliban. Jadi beliau tidak tertangkap sedikit pun. Jadi narasi setelah terangkatnya beliau oleh Elohim atau digantikan, itu dari pihak Nasrani sepakat semua rabi-rabi terdahulu menutup cerita itu. Dan berakhir dengan penulisan beberapa hawariun atau murid Isa. Karena tidak ada satupun murid yang menyaksikan hal tersebut. Iya. Begitu bagaimana? Sudah Pak. Iya, lanjut. Saya ke bawah dulu bikin kopi sebentar. Silakan dilanjut Bang. Ada dua diksi yang memang menyatakan beberapa pemahaman di dalam kenasranian saya yang berjudul yang memang diambil dan saya pernah mendengarkan debat abang dengan beberapa rekan Kristen di dalam hal al-uskup, di mana ada satu narasi yang memang dikatakan di kenasranian betul bahwa al-uskup ini memang diutus oleh Isa dan Masih untuk pergi ke Antioquia di dalam menerangkan bahwa Isa adalah berarti sebagai Bapak seorang tidak mengimani utusan. Pak Esau, Bapak tidak mengimani penyaliban ya? Oh tidak ada itu penyaliban. Terus kenapa Bapak enggak memilih apa sehingga Bapak tidak memilih Islam? Kami menyatakan bahwa kami juga sama dengan Anda. Pak, karena sedikit kami mohon maaf ini Pak, kaum mohon yang maaf Pak. Kenapa tidak memilih Islam pertanyaannya? iya, karena kami ini adalah sama dengan Anda, adalah matilah Abraham, di mana dikatakan di situ sesuai dengan Al-Baqarah 128 dan Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20 bahwa kita adalah sama-sama Muslim yang memang mentauhidkan satu Tuhan. Hanya Tapi itu ada, yang memang menjadi suatu kekuatan kami. Tapi di dalam Al-Quran Pak tertulis gini ya, Rasulullah itu
penutup para nabi, khataman nabi, penutup para nabi. Kemudian ada hadis bunyinya gini, kata Rasulullah, barang siapa yang sudah datang kepadanya pemberitaan tentang kerasulanku dan apa yang kubawa, terus lalu dia tidak beriman kepada apa yang kubawa ini, maka tiada lain tempatnya adalah neraka. Gimana itu, Pak? Oh, baik. Kita sepakat dengan adanya bapak para nabi ada Abraham, di mana Abraham mempunyai 2 putra, yaitu Ishak dan Ismail. Di mana Ismail adalah putra beliau juga. Nabi terakhir dari jalur Ishak adalah Isa dan Masih. Nabi terakhir dari jalur Ismail adalah baginda Rasulullah. Jadi memang ini suatu ada pemahaman yang memang di mana itu? Di mana datanya Nabi terakhir dari Bani Israel itu? Di mana itu data-datanya, Pak? Oh iya, jelas. Nabi terakhir dari Bani Israel adalah Isa dan Masih. Itu dari jalur Ishak. Tetapi kalau dari jalur Ismail itu adalah baginda. Bahkan kami satu-satunya kaum yang memang memuliakan baginda. Kami tidak perlu perbuatan dari ayat yang berarti berarti Bible Bapak yang ini bernama tidak, Zuhairah. Pak. Berarti Bapak tidak mengimani keimanan Yahudi ya? Oh, tidak. Tidak mengimani keimanan Yahudi, enggak ya? Maksudnya mengimani Yahudi gimana, Bu? Yahudi kan Yakub ini kan bersaudara dengan Esau. Yakub ini kan menurunkan 12 suku Israel, Bani Israel, yang kepadanya diturunkan hukum-hukum Torah Musa kan. Mereka mengimani disebut Yahudi, dari Yehuda, suku Yehuda, kemudian dijadikanlah Yahudi. Bapak ini Nasrani. Apakah Bapak mengimani tanah atau Torah, Devin Ketubin? Baik. Kitab yang memang dianut oleh pihak Yahudi adalah Taurat. Nah, penyempurnaan Taurat ini sebenarnya narasi informasi yang benar itu diutarakan lagi oleh Isa dan Masih. Ada beberapa literasi di dalam Taurat yang memang dia coba baca tuh di Bible, Pak. Aku datang bukan untuk meniadakan, Pak. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya memang betul. Melainkan untuk menggenapi. Tidak bisa. Berarti Anda Nasrani Sabat tidak? 360 mispot atau hukum Yahudi itu Anda jalani? Itulah beda Nasrani dengan Yahudi, di mana ada perbedaan. Makanya Isa dan Masih itu ditolak oleh pihak Yahudi. Yesus kenapa? itu, Kan Pak. Yesus itu. apa yang memang jadi aturan Yesus, hukum. sebentar, Pak. Jangan terlalu banyak ngomong. Anda pun sudah serak begini. Pak, Yesus itu taat dengan hukum-hukum Taurat, ya. Dia disunat. Dia berkata, aku datang barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Ya, jadi Yesus ini yang Anda mengaku pengikut Yesus dari Nazaret tentunya harus taat dengan hukum-hukum Yahudi. Sayangnya, Pak, sadisnya hukum Yahudi, kitab-kitab Yahudi itu antara lain Talmud. Talmud itu sangat menghinakan Yesus. Anda berdiri di mana? Boleh saya jawab? Ya jawab. Boleh. Ya, Pak. Itulah perbedaan antara Yahudi dengan Nasrani. Di mana kesembahan kita sama yaitu Elohim. Tetapi berapa syariat aturan berbeda. Kok bisa beda? Kok bisa, Pak? Kok bisa beda? Pernyataan Yesus, Pak. Pernyataan Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Bukan ya, aku datang untuk menggenapinya. Kemudian apa? Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil, maka dia menduduki tempat terendah. Nah, posisi Anda ini sebagai mengaku sebagai seorang Nasrani,
tentu harus taat karena Yesus ini Nasrani itu kan pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, kalau Anda mengaku Anda Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret, tentu harus Anda Iya mengikuti betul, apa Bu. itu Kalau Yesus. Taurat, Nah, kami ikuti terus kitab apa Anda aturan apa? Taurat itu. Tetapi kalau Talmud menghinakan Yesus atau dia bahkan mati di cemera, itu kita tidak terima. Karena Talmud Oke, itu adalah jadi tafsir. Anda mengikuti Beda dengan Taurat. Anda mengikuti hukum-hukum Taurat. Iya betul, ada 10 hukum Taurat kita ikuti semuanya. Nah, 360, perbedaannya itulah Pak, antara kalau hukum Taurat. Nasrani dan Yahudi. Ada beberapa terus yang memang tidak kita ikuti, Bu, karena perbedaan antara Nasrani atau Nazaret dengan Yahudi itu berbeda. Kitab Anda apa, Pak? Sudah